Kembali lagi bersama Pak Bilchan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai daya dan efisiensi mesin. Nah, daya atau dalam bahasa Inggris disebut power itu bisa kita sebut sebagai P. Itu adalah usaha yang dilakukan per satuan waktu. Jadi P itu adalah power atau daya dalam satuan watt. W adalah usaha dalam satuan joule, dan T adalah waktu dalam satuan detik. Nah, kita lihat di sini daya adalah usaha yang dilakukan per satuan waktu. Nah, jika saya sebut daya atau power suatu benda itu besar, artinya benda tersebut bisa melakukan usaha secepat mungkin. Karena semakin kecil waktu, maka dayanya semakin besar. Nah, jadi itu disebut sebagai daya atau power. Nah, kita bisa menurunkan rumus ini. Kita tahu bahwa usaha adalah gaya kali perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan bagi waktu itu adalah kelajuan rata-rata atau kecepatan rata-rata. Jadi kita ambil kecepatan rata-rata. Nah, jadi P sama dengan gaya kali F kali V, di mana V adalah kecepatan rata-rata. Jadi F itu adalah gaya yang kita aplikasikan dalam satuan Newton, dan V itu adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata yang kita punya dalam satuan meter per sekon. Nah, kita lihat satuan daya adalah watt. Kalau kalian dengar kata watt, berarti kalian mungkin familiar dengan contoh ini, yaitu bohlam. Kita ambil sini adalah bohlam. Nah, ini bohlam yang dikaitkan dengan sumber listrik. Kita lihat di sini. Kita misalkan punya 5 watt bohlam. Nah, apa arti 5 watt ini? Kita ambil bahwa daya itu adalah usaha per waktu. Kita ambil waktunya 1 detik. Dalam 1 detik, berapa usaha yang dilakukan oleh si bohlam? Dilihat dari rumus, usahanya adalah 5 joule. Nah, berarti bohlam melakukan usaha sebesar 5 joule. Usaha apa yang dilakukan? Ingat bahwa usaha adalah secara umum perubahan energi. Energi apa yang bohlam ini ubah? Kita lihat bahwa energi listrik yang kita supply ke bohlam itu akan diubah menjadi energi cahaya untuk menerangi ruangan kalian. Jadi, dalam 1 detik, 5 joule energi listrik itu diubah menjadi energi cahaya. Tetapi pada kenyataannya tidak semua energi listrik yang kita punya diubah menjadi energi cahaya. Ada yang diubah ke energi bentuk lain, contohnya energi panas. Kalau kalian pegang bohlamnya itu adalah panas ya. Nah, dan energi lain-lain yang tidak bisa kita gunakan. Itu akan terbuang sia-sia. Jadi tidak ada suatu benda yang sempurna yang bisa mengubah satu energi ke energi lain tanpa kehilangan energi yang sia-sia. Nah, jadi kita sebut itu sebagai efisiensi mesin. Seberapa efisien mesin itu mengubah energi? Nah, disebut sebagai efisiensi mesin. Efisiensi mesin itu didefinisikan sebagai eta sama dengan, dibaca eta tadi, P out dibanding P in dikali 100%. Kita lihat di sini, P in adalah daya input yang kita sediakan. Dalam contoh bohlam adalah energi listrik kita supply, itu adalah P in kita. Nah, P out-nya adalah daya keluaran. Kita lihat bahwa tidak seluruhnya energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Nah, berarti selalu P out itu lebih kecil dari P in, karena tidak semua energi yang kita supply seluruhnya diubah menjadi energi cahaya. Nah, jadi perbandingannya P out bagi P in itu akan selalu lebih kecil dari 1, karena P out lebih kecil dari P in. Sehingga kalau P out per P in lebih kecil dari 1, berarti tidak ada efisiensi mesin yang 100%. Kalau kalian lihat contoh kehidupan nyata, mobil misalnya, rata-rata mobil itu efisiensinya cuma 15%. Kecil sekali. Kenapa? Karena
Kalau mobil itu contohnya adalah energi yang disuplai dari pembakaran bensin, tidak seluruhnya digunakan untuk menggerakkan mobil. Ada energi yang hilang, contohnya energi panas yang dibuang lewat knalpot atau energi panas karena gesekan antara ban dan lain-lain. Dan itu semua hilang, tidak bisa kita gunakan sehingga efisiensi mesin tidak seluruhnya diubah menjadi energi supply yang kita punya.